Ya, kita lanjut ya, tolong diundang yang tadi yang masuk kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebetulnya ini tinggal beberapa menit lagi, tapi saya akan tambah nanti 15 menit ya ke depan ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana proses terbentuknya keimanan. Iman itu apa? Ketenangan jiwa, keyakinan hati, tidak ragu-ragu di dalam hati. Maka kalau ingin mendapatkan sebuah ketenangan di dalam keluarga, maka harus ada iman, harus ada keyakinan, harus ada hal yang sangat istimewa seperti kita mengistimewakan sesuatu. Dan kalau iman adalah mengistimewakan Allah, mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian mengenai ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah ya, langkah awal ya dalam mencapai iman kepada Allah. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal. Maka kalau ingin tenang, imannya bagus, keluarga menjadi bagus, maka langkah awal itu adalah mempelajari ajaran Allah. Ya. Maka jika seorang tidak mengenal ajaran agama dengan baik, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Tidak meyakini sehingga dia bisa berbuat kemaksiatan sehingga berujung kepada kemaksiatan berikutnya. Ya. Proses pengenalan, proses pembiasaan, gitu ya. Mengenal dulu baru membiasakan diri. Kemudian seseorang bisa saja seorang benci menjadi senang. Dulunya tidak suka nih, ya ngaji, sekarang bisa suka. Dulunya ternyata tidak suka dijodohkan misalkan sama ayahnya, tapi lama-lama ternyata dia suka, dia menyayanginya, gitu ya, karena suaminya baik sekali, gitu ya. Misal ada kan kasus-kasus, ya bukan kasus di film saja, misalkan seorang anak dijodohkan oleh orang tuanya ya, kepada seseorang laki-laki. Dan ayahnya memang kewajiban ayah mencarikan jodoh kepada anaknya, gitu ya. Bukan anak perempuan mencari jodoh dia kemana-mana, tidak. Kewajiban seorang ayah adalah mencarikan jodoh anak perempuannya, itu kewajibannya kan begitu, seperti itu. Kemudian karena anak perempuannya sudah punya pacar idamannya, sehingga ketika dijodohkan oleh ayahnya tidak mau tuh. Ya. Berakibat penolakan, tapi tidak menolak kepada perintah ayah dan ibunya, menerima, tapi menjalaninya dengan kesal, dengan tidak mau dan seterusnya. Di sisi yang lain, karena suaminya adalah suami pilihan terbaik yang disuguhkan oleh ayahnya, maka suami sabar, menyayanginya, mengayominya, bahkan melayaninya. Sehingga dengan begitu luruhlah hati seorang perempuan tersebut, sehingga berbalik menyayangi suaminya dan terjadi keluarga. Bagaimana proses itu? Proses itu adalah dari proses pengenalan, kemudian pembiasaan, kemudian tidak menuntut orang berbuat baik pada kita, tapi bagaimana kita berbuat baik untuk orang lain. Sama kalau misalkan istri tidak berbuat baik pada kita, merasa kurang saja, maka berbuat baiklah kepada istri. Apa yang bisa kita perbuat untuk istri kita, maka lakukan. Sama dengan begitu. Jadi berbuat baiklah bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tapi berbuat baik itu untuk diri kita, dan orang lain juga akan timbal baik pahala kepada kita. Al jaza min jinsil amal. Jadi suatu pahala, suatu kebaikan itu tidak akan lahir dari perbuatan yang jelek, tapi lahir dari perbuatan yang baik.
Begitu pun dengan perbuatan yang tidak baik, maka juga akan lahir perbuatan yang tidak baik juga kepada diri kita. Tapi itu dari mulai pengenalan, proses pembiasaan dan seterusnya adalah untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Gitu. Jadi jangan melihat orang lain, tapi lihatlah kita sudah berbuat baik atau belum. Nah, ada tanda-tanda orang beriman. Salah satunya adalah orang-orang beriman itu bila disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya. Idza tuliyat alaihim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu prinsip keagamaan ya. Prinsip beriman. Prinsip beriman itu adalah kita mengenal Allah, kemudian membiasakan perintah-perintah Allah yang wajib saja dulu. Kemudian bukan hanya itu, kita belajar ayat-ayat Allah biar bertambah iman kita, bertambah kepercayaan kita terhadap agama yang dianut, terhadap ajaran yang dianut. Kemudian setelah itu ketika menghadapi masalah, maka bertawakallah kepada Allah. Bertawakal itu apa? Berikhtiar dengan maksimal gitu. Kalau ada masalah, ikhtiar dulu dengan maksimal. Jangan pihak ketiga, orang ketiga harus menyelesaikan masalah kita. Misalkan ada seorang suami istri itu terjadi misalkan konflik di rumah gitu. Jangan ada orang ketiga. Ingat ya. Kajian saya, jangan ada orang ketiga untuk menyelesaikan masalah kita. Selesaikan masalah itu berdua. Ada yang salah, kenapa harus cari solusi yang lain yang buat masalah kan berdua, kemudian disuruh orang lain menyelesaikan? Beda. Permasalahan setiap rumah tangga itu berbeda, cara menyelesaikannya pun berbeda. Yang bisa menyelesaikan adalah suami dan istri yang ada di rumah itu, bukan orang lain yang di luar. Kalau terjadi percikan api di rumah, kemudian keluar, bukan nambah api lagi, biasanya pihak ketiga itu nambah api lagi, nambah bensin lagi, akhirnya jadi meledak tuh rumah. Nah, oleh karenanya sikap seorang muslim itu adalah kembali kepada Allah. Kemudian bertambah iman seseorang itu ya ketika dibacakan ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, alam semesta, ya alam semesta. Kemudian bergejolak hatinya untuk segera mewujudkan atau melaksanakannya. Nah, kalau orang sudah kan berbuat baik itu perintah Allah. Tidak mengucapkan aku cerai kamu itu kan, jangan mengucapkan itu adalah perintah Allah. Dan talak itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka dia tinggalkan. Maka keimanan akan tumbuh dari proses-proses keimanan itu, imannya itu. Nah, tidak mungkin Allah berkata wa min ayat, dan dari tanda ayat-ayat Allah itu adalah penciptaan seorang perempuan. Pasti perempuan itu pasti memiliki kebaikan-kebaikan, walaupun ada kebengkokan-kebengkokan, tapi perlakukanlah dia dengan baik ya, jangan mematahkan dia ya. Kalau mematahkan dia maka akan berakibat fatal berikutnya. Nah, bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu setelah apa? Setelah ikhtiar, berusaha, kemudian iya karena guru lagi ya, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada 10 menit lagi supaya lebih cair suasananya. Fadhli akhi. Pertanyaan apa saja boleh, bukan hanya keluarga sakinah karena banyak yang belum menikah. Ya. Baik. Nah, masih ada orang kan di Zoom ini? Kalau tidak ada orang, mari kita selesaikan. Dan saya berbicara pada layar ya. Silakan, pertanyaannya sangat ditunggu. Nah, fadhal.
Baik, sambil siapkan ya pertanyaan ya. Sebutkan nama dan prodinya ya. Kemudian tanda-tanda orang beriman itu apa? Selalu komitmen dalam syahadatnya. Selalu komitmen pada perjanjiannya. Masa orang sudah saya terima nikahnya ya dengan dan kawinnya ya dengan mas kawin 100 gram emas tapi berakhir dengan cerai, bagaimana? Berarti dia tidak komitmen dengan syahadatnya itu, tidak berkomitmen dengan janjinya itu, tidak berkomitmen dengan jabat tangannya itu. Maka dipastikan kurangnya iman seseorang adalah terjadinya perceraian, kurangnya iman. Tidak selalu komitmen dalam syahadatnya, dalam jabat tangannya, dalam ikatannya. Ya, seperti komitmennya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinah. Jadi kalau komitmen beragamanya kuat, komitmen keimanannya kuat, perjanjiannya dipegang teguh sebagai seorang muslim, ya, maka Allah akan turunkan apa? Fa'anzala sakinah. Maka Allah akan turunkan ketenangan. Ya, jadi komitmen beragama itu penting dalam mengarungi bahtera keluarga. Jadi fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariban. Wa asabahum apa? Asabahum itu dan akan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, kebahagiaan. Ya, lalu dia berpegang kepada sebuah komitmen. Kemudian yang berikutnya, tiap pekerjaan selalu didasari ilmu, bukan nafsu. Biasanya terjadi konflik ego, masing-masing punya ego ya. Di dalam suami punya ego, istri juga punya ego. Tapi egonya itu harus selalu didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan nafsu. Kalau sudah nafsu, nggak mau dia nerima. Ya, boleh tidak berdiskusi, berdebat dengan istri, boleh saja, ya, karena disitulah siapa yang paling tingginya ini harus terima. Suami juga kalau nggak bisa baca Al-Quran ya jangan sok-sokan baca Al-Quran, ya. Gitu. Ya, belajari sama istri. Ada kan istri ngajari suaminya, jangan malu suami diajari istri ngaji Quran, ya. Nah, mumpung belum nikah, belajarlah, jangan sampai ketika nanti jadi imam gak bisa. Ya, jadi imam baca kuliah al-kafirun saja bolak-balik. Ma antum abuna ma'ul wa antum nomor wa antum abuna ma'ul. Itu nggak sampai lakum dinukum waliyadin. Akhirnya. Ya. Inna mau baca inna a'tayna, lupa dia karena nggak hafal inna a'tayna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi bubar salatnya. Nah, prinsip bagi laki-laki pun, apalagi yang belum nikah, persiapkan kulhu, persiapkan Al-Fatihah. Nanti mertuanya suruh jadi imam, kita nggak bisa. Aduh, malu kita. Siap kita, kamu gitu, kita itu yang tidak bisa apa-apa. Baik. Ini ya, jadi sesuatu itu harus didasari dengan ilmu. Ya. Ya. Jangan malu. Istri kita misalkan S1, S2 gitu, kita lulusan SMA juga jangan malu. Karena ilmu itu di dalam hati, bukan pada sebuah lulusan keserjanaan, ya. Baik. Kemudian silakan Sami, silakan pertanyaannya. Baik, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ya Allah ya akhi. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Nah, fadhil ya akhi. Sebutkan nama ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Syahrial Ramadan dari Profesor Pendidikan Olahraga, Pak. Siapa? Muhammad Ramadan. Muhammad Syahrial Ramadan, Pak. Nah,
Yang saya ingin tanyakan adalah, misalnya ada seorang pria, Pak, ingin menikahi seorang wanita, dan seorang wanita itu mensyaratkan kepada seorang lelaki itu, misalnya, kamu kalau ingin menikah denganku tidak boleh merokok. Nah, seorang pria itu menyetujui persyaratan tersebut dan mereka pun menikah. Nah, setelah berjalan sekitar beberapa bulan, tapi pria tersebut Balik lagi. Ya, kembali lagi, Pak. Itu gimana ya, Pak ya? Iya. Baik. Ini bola panasnya ada pada wanita ya. Bola panasnya ada pada wanita ya. Bisa juga penyebab dari talak satu. Ya, karena komitmen laki-laki terhadap janjinya itu tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Kenapa bisa dipegang? Ya, dia ingin menikahi seorang sama dengan kalau kamu ingin menikahi saya, maka kamu harus masuk ke dalam Islam dulu. Kemudian setelah dia nikah, masuk Islam, ternyata setelah menikah dia kembali lagi kepada kekafiran, maka jatuhlah talak satu. Ini hati-hati ya, hati-hati. Tapi jatuhlah talak satu. Nah, ketika dalam proses seperti itu, kan ada komitmen di awal, perjanjian di awal itu, suami anak, kok jadi anak saya nggak konsentrasi ini. Ketika suaminya tidak komitmen lagi terhadap perkataannya, bisa menyebabkan talak satu. Dan talak satu itu maka bola panasnya ada di wanita. Mau rujuk atau tidak dengan menerima suami yang seperti itu. Kalau perempuannya menerima, ya, diharapkan ada perbaikan setelah rujuk itu, ya, menerima suami dengan segala kekurangannya, ternyata suami itu tidak komitmen, maka tetap pernikahan itu sah, gitu ya, karena sang istri ya, menerima dengan keadaan suami yang tidak komitmen itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jatuh talak satu enggak? Bisa jatuh talak satu karena tidak komitmennya suami. Contoh misalkan begini, ketika menikah itu kan berjilbab, ketika diranjang misalkan rambutnya sudah berubah, itu kan sudah batal nikahnya itu, kecuali suaminya menerima dengan istri wajahnya cantik walaupun rambutnya berubah. Nah, itu berarti kembali bolanya kepada suami, bola panasnya kepada suami. Kalau tadi kan bola panasnya kepada istri, karena yang tidak komitmen adalah suami. Tapi ketika terjadi misalkan kekurangan fisik yang tidak disebutkan oleh istri, ya, kepada suaminya, dan suaminya tidak menerima di saat sudah menikah itu dengan kondisi istrinya, maka jatuhlah talak satu jika diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Begitu ya, Mas Ramadan ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini karena akad itu adalah komitmen. Saya paling akhir kajian kita. Di paling akhir. Ya. Jadi closing akhir nih. Jadi konsep keluarga sakinah itu adalah bisa kita definisikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah.
Oke. Jadi konsep keluarga sakinah itu adalah proses perkawinan yang sah. Jadi yang tadi, jadi dengan menikahnya itu kan bisa tenang, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarga satu dengan yang lainnya, sehingga antara anggota satu dengan anggota yang lain itu memiliki rasa aman, rasa tentram, rasa damai dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Kan itu yang diinginkan ya dari proses sebuah pernikahan itu. Ada rasanya kasih sayang, ada ketentraman, saling mengayomi, saling menghargai, ya, saling melindungi, gitu ya. Kemudian pokoknya saling, gitu ya. Tidak ada lagi harta suami, harta istri, yang ada harta kita, begitu ya. Kalau sudah menikah, Anda tidak berpikir lagi ini hartaku, ini hartamu. Kalau sudah menikah, ini adalah harta kita, ya. Jadi komitmen itu harus ditimbulkan. Jadi kalau sudah berkeluarga, maka itu harta kita, bukan harta istri, bukan harta suami. Langsung sini ya. Kemudian yang paling akhir nih, slide terakhir itu, karena saya belum mengupload semuanya ya. Kemudian mengapa harus menjadi keluarga sakinah? Jadi konsep keluarga sakinah adalah merupakan program general yang dapat diterapkan oleh semua cabang sesuai kapasitas masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mempunyai keluarga yang baik, maka kita pun akan melahirkan generasi terbaik, generasi yang baik, generasi yang melindungi, generasi yang mensejahterakan, karena dilahirkan dari keluarga yang baik. Jadi salah satu komunitas keluarga itu akan melahirkan generasi, dan generasi yang dilahirkan dari keluarga sakinah adalah generasi yang berkualitas. Ketika ada generasi yang berkualitas, maka generasi itu yang siap memperjuangkan ya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi jadi program keluarga sakinah itu bukan hanya direncanakan oleh Muhammadiyah, oleh Aisyah, tapi juga program pemerintah, gitu ya. Karena akan jadi korban apa? Yang menjadi korban dari keluarga yang broken itu adalah anak-anak. Anak-anak terlantar, anak-anak tidak mendapatkan perlindungan, anak-anak tidak mendapatkan nafkah, anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak jatuh kemiskinan, anak-anak lemah keimanannya, lemah pendidikannya. Itu diakibatkan karena keluarga yang konflik, keluarga yang broken, keluarga yang penuh masalah. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan tauhid, dengan keimanan, dengan spiritual, yakni ruh, yakni spiritual keagamaan yang kuat. Sehingga untuk mencapai keluarga sakinah dengan kondisi yang rentan, maka tidak akan mungkin tercapai, dan tentu akan berakibat negatif, yaitu di tatanan masyarakat tatanan masyarakat yang negatif, ya, anak kemana-mana, kemudian istri tidak menyapa suami, suami juga tidak menyapa istrinya, anaknya ditelantarkan dan seterusnya. Oleh karenanya terus belajar bagaimana kita mempersiapkan ya pernikahan kita nanti, jika yang nikah ya jangan sampai kelamaan ya. Kalau sudah ada ketemu jodohnya ya insya Allah relakan hati untuk menikah, jangan lama-lama ya. Ya bagus ya, nikah dini juga baik ya, karena bagian daripada sunnah. Yang penting adalah sudah punya kemampuan ya, sudah punya kemampuan baik fisik maupun non fisik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon di screenshot di akhir, anggota Sipen ya, yang screenshot tafadhal ya, screenshot dulu ya, silakan. Nanti saya screenshotkan biar Sipennya ada pekerjaan. Ya, absennya ada di Ahmad dan Majid, silakan absen di link Zoom ya, di chat link. Subhanallah wa iyyakum ajmain. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift ya, karena saya harus masuk ke kelas berikutnya.